Ketemu lagi di Sibolga Multi Talent hari ini di edisi yang kelima. Pemirsa N2S TV, kali ini saya Richard Purba hadir kembali bersama rekan saya seperti biasa yang edisi-edisi lalu. Siapa nih? Purba. Ya, Bang Sakti Purba, dan kita sudah kehadiran bintang tamu atau guest star kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang bakat ya, dan kita kehadiran seorang praktisi psikolog ya. Boleh perkenalkan diri, di samping saya sudah hadir nih bintang tamu kita ya, dengan panggilannya Bang Sam. Iya. Sam ya, boleh perkenalkan diri dulu Pak Sam. Halo, perkenalkan saya Michael atau lebih akrab disapa Michael Sam. Michael Sam. Ya, saya seorang praktisi psikologi. Praktisi psikologi. Nah, kali ini kita akan bahas-bahas gimana sih tentang bakat itu, dan kita akan ulas semua tentang bakat. Nah, ini acaranya mendidik sekali ya Bang ya. Iya, betul. Kita selama ini kita membahas ada banyak bakat. Iya. Kita kemarin sudah menghadirkan ada anak-anak yang berbakat di bidang Betul. akademik, ada yang bidang seni, Heeh. dan banyak sekali bakat-bakat ini ternyata yang bisa kita kenali dan bisa kita Betul. identifikasi dari setiap anak-anak ini. Betul. Jadi Ini gini, sudah ada orang yang ahlinya. ahli di bidang apa lah, psikolog lah ya, psikolog, praktisi Ya, jadi psikolog. dengan acara ini kita harapkan nanti semua pemirsa, khususnya bapak dan ibu yang memiliki anak-anak, bisa mengidentifikasi kira-kira apa bakat anak dan bagaimana cara mengembangkan bakat-bakat tersebut supaya bisa menjadi prestasi. Oke, dan tanpa membuang waktu, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Bang Sam. Saya panggilnya apa nih? Pak Bang Sam aja Bang boleh. Sam aja ya, karena masih muda banget ya. Iya. Bang Sam, kalau kita cerita tentang bakat ini sebenarnya kita harus tahu dulu nih kan, bakat itu apa sih sebenarnya? Boleh cerita dong. Apakah kalau misalnya kayak anak saya sih sering manjat-manjat dinding, apakah itu dibilang ada bakatnya atau apa gitu loh? Boleh cerita ke kita nih Bang Sam, itu bakat itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi gini, pertama kita harus tahu Betul? itu ada bakat, ada minat, ada hobi. Oh, ada tiga, Iya, bakat. itu ada minat dan hobi. Oke. Itu di ketiga hal ini adalah hal-hal yang berbeda. Mm-mm. Jadi kita harus tahu apakah ini bakatnya, Mm-mm. ini hobi, Iya. atau ini minat. Iya. Iya. Heeh. Nah, kalau bakat itulah yang diwarisi melalui DNA. DNA. Oh, berarti bakat harus ada warisan DNA. Betul. Jadi itu diwarisi dari orang tua, dari leluhurnya gitu. Jadi bisa aja mungkin kedua orang tuanya tidak ahli di bidang tertentu tersebut, tetapi kok anak ini ahli. Coba dilihat silsilanya. Back lagi ke Neneknya, belakang, kakeknya. gitu ya. Iya. Atau terkadang bisa anak saya ini punya kemampuan misalnya seperti memasak. Iya. Nggak seperti orang tuanya, tapi seperti bibinya Ya, atau pamannya, gitu. seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, kalau bakat ini itu tidak bisa berubah, Mm-mm. dipengaruhi oleh lingkungan juga hanya sedikit. Mm-mm. Jadi Pengaruhnya tidak ya. banyak. Ada di dalamnya. Bakat itu sudah ada, jadi lingkungan itu tidak bisa berubah. Ada perubahan juga, itu hanya sedikit sekali. Nah, itu dia kalau bakat. Iya. Kalau minat itu lebih ke sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu. Iya. Tertarik ya, Benar. pada sesuatu. Benar. Kita tertarik, tertantang sehingga mempelajarinya. Iya. Nah, minat ini bisa berubah-berubah Oh, gitu ya. sesuai kondisi. Jadi misalnya kalau dia dipengaruhi lingkungan dia yang banyak bermain musik, dia Oh, gitu. oke, saya berminat bermain musik. Tiba-tiba suka musik gitu. Iya, tetapi misalnya dia pindah lagi ke satu tempat tidak ada yang bermain musik, ya dia skill itu dia tidak bisa. Hanya ya sekedar saja. Itulah dibilang minat. Minat. Nah, beda lagi dengan hobi. Hobi. Hobi adalah kegiatan yang dilakukan saat kegiatan yang dilakukan saat seseorang itu merasakan rileks. Oh, Itu gitu suatu ya. kesenangan ya. Benar, menimbulkan kesenangan, dan hobi ini dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dia. Iya, Minat dan hobi itu sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan. Betul. Iya. Lingkungan itu sangat berperan mempengaruhi dan membentuk minat dan hobi. Sementara kalau bakat itu sudah ada. Tapi balik lagi, ketiga-tiganya itu harus diasah. Diasah. Berarti Iya. bakat, minat dan hobi itu harus Benar, diasah. benar. Oke, terus Bang Sam, kalau secara apa nih, kan pasti banyak bakat nih ya. Ada yang suka nari, Iya. kemudian ada yang suka olahraga. Banyak apa sih kategori minat ini Bang sebenarnya? Ada berapa sih sebenarnya
klasifikasi secara minat ini berapa gitu loh, gitu Bang? Mungkin kita sebut kebakat kali ya. Nah, bakat. karena kalau minat itu kan banyak di Iya, berbagai betul, hal. iya. Jadi kalau bakat ini mungkin untuk sering didengar itu dengan multiple intelligence. Multiple intelligence. Ya, kemajemukan kecerdasan. Itu ada peneliti dari psikologi Howard Gardner ya. Dia melakukan penelitian itu ada 8 yang utama. 8 yang utama. Betul. Kategori bakat ya. 8 yang utama. Nah, yang pertama itu adalah verbal linguistik. Verbal linguistik. Itu Iya. seperti apa, Bang? Verbal linguistik itu ada kemampuan berbahasa. Di mana seseorang itu mulai dari bisa mengarang, berbuat cerita, berpuisi. Nah, jadi orang-orang yang di entertainment itu kebanyakan mereka yang mampu di verbal linguistiknya. Contoh penulis ya. Penulis, novel. betul. Ini bisa dilatih. Jadi setiap anak setiap malam mau tidur didongengin sama Iya. orang tua, dibacakan cerita. Ini akan membuat anak lebih memperkaya bahasanya, seperti itu. Gitu ya. Yang pertama. Itu pertama, Yang kedua itu ada logis matematika. logis matematika. Ya, Yang seperti ini apa? ini dia yang pakar-pakar matematika. Oh. Kalau soal hitungan, wah dia cepat. Makanya terkadang orang tua hanya memberikan pelatihan sedikit aja ke anaknya udah cepet tuh Oh gitu. hitungan. Ini biasanya di sekolah nilai matematiknya bagus. Betul. Gitu ya. Betul. Untuk yang dibilang matematika, fisika yang penuh dengan hitungannya itu pasti dia bagus ya. Kemudian yang ketiga itu ada spasial visual. Spesial visual. Nah, spasial visual ini adalah kemampuan berimajinasi. Imajinasi. Kemampuan berimajinasi dalam melihat sesuatu. Ini biasanya itu kebanyakan ditemukan pada arsitek. Oh, jadi Desainer. lebih ke, ya, desainer arsitek. Ya, Musisi itu ya, merancang. betul. Jadi ini biasa para pelukis juga. Betul. Jadi para pelukis seni itu dia mereka itu dilatih biasa anak-anak itu suka menggambar. Jadi itu terkadang kita kasih sesuatu dia menggambar. Ada kan anak-anak itu misal usia tertentu gambar masih abstrak. Iya, Tapi ada yang udah jelas. gitu ya. Itu dia. Nah, itu Itu tadi yang kita ketiga. yang ketiga. Yang Yang ketiga. keempat itu ada body kinesthetic. Body Kinesthetik kinestetik. ini Ya, kebanyakan pada olahragawan. olahragawan. Gerak ya. Betul. Jadi kalau tadi kata Bang Richard Iya. yang manjat-manjat itu Iya. bisa jadi di body kinesthetic. Iya. Nah, Terus gini, ya, kalau orang-orang yang anak-anak yang hiperaktif itu termasuk ke sini nggak? kebanyakan mereka itu punya kecerdasan body kinesthetic. Kinestetik ya. Hiperaktif ya? Iya. Jadi mereka yang penari juga dia di body Penari. kinesthetik. Jadi biasa untuk bagaimana memaksimalkan mereka, dimasukkan dia ke klub olahraga, dimasukkan dia ke sanggar tari. Seperti itu untuk menimbulkan, mengembangkan bakat-bakatnya Media mereka. untuk bakat itu ya. Iya, Iya. betul. Itu keempat tadi. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Musikal. Iya. Oh, ini pemain-pemain musik. Betul. Iya. Tapi pemain musik dia tidak sekedar pemain musik. Kalau mereka yang memiliki kecerdasan musikal yang bagus, dia bisa menggabungkan instrumen hanya dari bergumam aja itu sudah bernyanyi. Bisa dia buat nada. Iya, bermain irama, bermain yang namanya itu dia melodi-melodi, naik turunnya ritme segala macam itu mereka bisa melantunkan semuanya. Betul. Jadi dia tidak hanya bernyanyi, tapi dia juga bisa menciptakan. Itulah dia kalau anak-anak dengan kecerdasan musikal. Itu tadi kelima ya. Kelima. Iya, betul. Oke, yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal. Nah, intrapersonal itu berarti orang-orang yang memiliki kemampuan sosial yang mumpuni. Contohnya seperti apa, Bang? Mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi, mudah bergaul. Jadi ini biasa kebanyakan kita lihat itu di lingkungan-lingkungan yang mereka-mereka yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin beberapa orang tuh, ini anak saya ngapain sih ikut kayak kegiatan Sampai dilarang. sosial, kegiatan yang lain, kerja bakti, baksos segala macam. Tapi itu adalah kecerdasan mereka, di mana mereka mampu untuk masuk ke dalam ruang lingkup yang baru, mereka beradaptasi. Ya, Itu dia. Itu keenam. Benar. Jadi biasa kalau untuk orang-orang intrapersonal ini mereka banyakan yang menjadi seperti duta damai gitu. Diplomat. Betul, seperti diplomat. Nah, Politikus ya. benar. Iya. Kemudian yang ketujuh itu adalah kecerdasan interpersonal. Interpersonal. Tadi Berarti- intrapersonal. Betul, intrapersonal. Personal. Sekarang interpersonal itu berarti kecerdasan antar dua orang. Di mana ini biasa orang-orang yang bisa memiliki kemampuan empati tinggi. Ya, Contohnya? jadi biasanya
seperti psikolog. Iya, psikolog. Psikolog iya, konselor juga demikian. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oh, gitu. Nah, kemudian kecerdasan 8 adalah kecerdasan naturalistik. Naturalistik seperti apa? Alam. Ini ya betul. Seperti dibilang oleh Bang Sakti, Iya. kecerdasan naturalistik ini mereka yang menguasai tentang alam. Jadi jangan heran, kita terkadang bercocok tanam itu biasa, saya juga bisa. Tapi begitu dipraktekkan tidak bisa. Tidak menjiwai. Ya, itu dia. Tapi orang-orang dengan kecerdasan naturalistik mereka bisa. Mereka tahu ini jenis tanahnya harus diapakan. Oh, gitu. Dia bisa rasakan. Betul. Nah, seiring waktu ada penambahan satu Iya. kecerdasan lagi. Iya. Itu yang disebut yang ke-9, kecerdasan spiritual. Spiritual. Ya. Nah, sebenarnya kecerdasan itu adalah perpecahan dari kecerdasan naturalistik. Iya, naturalistik Ya. ya. Orang-orang kecerdasan spiritual ini mereka yang seperti filsuf, Filsuf. Suka ke ya, Agama ya. ahli teologi, Teologi. betul, yang berhubungan dengan yang di Iya, atas. Iya. Seperti itu. Kira-kira demikian. Gitu. Contohnya pendeta lah ya. Benar, Atau contohnya pendeta. Misionaris gitu loh. Oke, itu dia tadi ada 9 ya. 9 sekarang sebenarnya. ya. Iya. Dasarnya 8 tetapi dengan perkembangan zaman dimasukkan jadi 9. Ya, betul. Tapi di era pandemi ini muncul lagi. Muncul lagi Betul. Kecerdasan yang disebut itu kecerdasan IT. IT. Jadi Kecerdasan teknologi di mana Teknologi. mereka mampu merancang. Tapi balik lagi kecerdasan IT ini sebenarnya perpaduan dari beberapa kecerdasan menimbulkan kecerdasan baru. Sesuai zaman. Benar. Jadi manusia itu sangat berdinamika. Di mana manusia itu ya kayak saya bilang itu kreasi Tuhan ya. Iya. Manusia itu benar-benar mampu menciptakan apa sih kebutuhan pada zaman itu. Itu dia. Jadi seiring perkembangan zaman muncul apa ya kecerdasan Benar. yang baru. Identifikasi. Benar. Iya. Dulu sudah ada, cuman kita mungkin pada waktu zaman dulu itu Belum terlalu menggunakan teknologi. Belum tapi dikenal setelah ya. berkembang zaman akhirnya kita bisa Iya. mengenal ada beberapa jenis lagi yang Benar. Oke, itu dia tadi 9, terus ada yang baru lagi dari Terus, 8, ya, 9 dan 10. Kita Akhirnya 10. Itulah tadi dia jenis-jenis bakat. Jadi pemirsa N2S TV, anak muda N2S TV yang sedang nonton, boleh nih sambil bertanya-tanya dalam hati, saya ini termasuk kategori yang mana ya gitu loh. Jadi sambil udah memilih, oh aku bakatnya di sini gitu loh. Saya bakatnya di sini. Nah, kemudian tadi Bang kembali pada bakat. Oke. Dari usia berapa sih Bang sebenarnya kita bisa ngeliat bakat? Contoh anak saya itu usia 7 tahun. Sebenarnya kalau dia itu anak saya hobi TikTok gitu loh. Dia kan suka nari nih berarti. Apakah saya tidak bisa bilang ini anaknya bakatnya nari gitu, atau dia suka ngikutin saya juga nge-vlogging gitu. Hai guys gitu ya. Heboh sendiri di depan kamera. Apakah dia ada bakat nge-MC gitu loh. Nah, dari usia berapa Bang kita bisa tahu ini anak udah ada bakatnya sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mengkategorikan bakat itu dari usia berapa, dimana saat anak sudah mulai bisa melakukan gerakan dalam arti itu mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa kita lihat gitu. Misalnya nih, anak itu didengerin musik waktu dia usia bayi juga, ada dia yang hanya biasa aja, Iya. ada yang akan ikut ada dia Iya. seolah-olah dia mengerti, padahal mungkin mereka belum mengerti paham apa yang gitu ya. dinyanyikan gitu kan. Nah, itu bisa kita ini memiliki kecerdasan musikal. Itu dia. Nah, jadi tetapi sebiasanya itu anak-anak mulai mengenal usia sekolah lah. Kalau saya bilang itu kayak sekarang kan usia-usia 2-3 tahun ya. Iya, betul. Di playground itu anak-anak sudah bisa kita lihat ini bakatnya kemana. Kelihatannya Benar. sedikit ya. Benar, cuma terkadang orang tuh suka miss itu di Iya. minat. Iya. Bakat dan minat Iya, ini. iya. Contohnya ya kayak tadi anaknya Bang Dia Richard suka ya. TikTok gitu loh. Dia suka TikTok. Saat ini kan memang TikTok itu lagi in. booming-boomingnya. Lagi banyak diminati. Mungkin itu adalah minat dia. Minat dia, tetapi bakatnya itu jikalau hal itu tidak in lagi, dia masih bisa enggak? Benar. Mungkin kalau kita lihat lagi di TikTok itu kan sering yang menari-nari Iya, nih ya. iya. Menari dengan berbagai gerakan. Betul. Nah, kita lihat anak itu tariannya bagus nggak? Atau hanya sekedar asal? Iya, Dari sini kita betul. bilang, oh berarti dia ini minat dia di musikal, Dance, iya. dia punya kecerdasan body kinestetik seperti itu. Oh gitu ya. Oke, jadi artinya kita terlalu dini ya kalau saya misalnya nebak
ini anak saya bakatnya nari gitu loh. Ya kalau apalagi TikTok kan sekarang masih lagi Iya. in-nya gitu ya. Jadi itu masih terlalu dini ya. Betul. Terus kalau kita mau lihat itu maksimalnya biasa itu di usia 12 tahunan. 12 tahun. Di mana kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kemampuan motorik, kemampuan sensorik, kemampuan kognitifnya sudah berkembang maksimal untuk menerima dari lingkungannya juga. Demikian. Gitu ya. Jadi Oh, tadi tadi ya, hmm. kita harus tahu dulu apakah itu bakat, apakah itu minat Atau hobi. Iya. Oke. Pemirsa N2S TV, kita akan lanjutin nanti, tapi kita break dulu. Kita akan lanjutin nanti ngobrol-ngobrol tentang bakat tadi. Masih banyak yang harus kita ulas, tapi wait ya, kita clear break dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segera maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segera maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yes, setelah break kita kembali lagi di Sibolga Multi Talent edisi kelima hari ini, dan nggak terasa ya udah di edisi kelima aja. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Sam dan saya Richard Purba dan Bang Sakti tetap menemani pemirsa N2S TV di Sibolga Multi Talent yang masih asik,
yang masih betah lah ya sampai edisi kelima untuk pantengin kita terus. Oke, Bang Sam, kita lanjut lagi Bang Sam. Tadi kan ada beberapa bakat, ada 9 ya, 9 atau 10. Nah, cara mengidentifikasi bakat itu seperti apa sih Bang Sam sebenarnya? Untuk cara mengidentifikasi bakat itu ada beberapa trik Iya. sih. Kenapa saya bilang, jadi kita lihat dari anaknya juga. Terkadang ada orang tua itu rasa penasaran ingin tahunya besar. Betul. Kalau bisa malahan dari usia 2 tahun itu udah diidentifikasi. Nah, kebanyakan sih kalau dari usia bilanglah dia 2-3 tahun sampai dengan usia 11-12 tahun itu saya sih mungkin menganjurkan lebih ke fingerprint ya. Fingerprint. Nama alat tesnya itu Berarti fingerprint. ada tes ya. Ada. Itu yang kita bilang itu tes fingerprint. Nah, dengan menggunakan tes fingerprint itu cuma tidak terlalu banyak yang bisa dieksplor Ya, dari tidak- alat tes tersebut. Nah, begitu masuk usia 12 tahun ke atas, kita menganggap kognitif anak itu sudah cukup berkembang. Sehingga kita udah bisa memberikan berbagai tes yang lainnya Iya. seperti itu. Jadi itu kalau saya sih lebih prefer menggunakan tes ke ahlinya. Oh, Ketimbang ya, kita betul. mungkin apalagi ya kayak di zaman populer seperti ini banyak orang tua lihat yang dari majalah gitu. Betul ya, Kenapa? Kayak kuis-kuis itu. Benar. Tapi saya tidak menyarankan Iya. karena yang di kuis-kuis itu hanya sebatas pengalaman dari si pembuat. Kulit luar. Betul, tanpa ada analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara Psikis. psikis Iya. dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Akademis. Itu dia. Iya. Jadi kalau orang tua ingin melihat bakat anak itu seperti apa dengan benarnya, mungkin boleh dites itu 12 tahun ke atas. Gitu ya. Nah, untuk range tesnya itu per 2 tahun ya, itu yang layak dan baiknya itu adalah per 2 tahun. Jadi misalnya di umur 12 tahun, kemudian di umur 14 tahun, selanjutnya di umur 16 tahun seperti itu. Oke. Terus gini, Heeh. bentar dulu. Tadi kan fingerprint. Kalau fingerprint itu kan berarti sidik jari gitu. Nah, jadi misalnya seperti Bang Sam lah ya, Mm-mm. bisa Bang Sam membuat suatu analisa melalui fingerprint itu atau dia harus ke tempat khusus lagi? Jadi kalau dari fingerprint itu Bukan secara psikologi ya. pasti secara psikologis. Psikologi, artinya- Secara psikologi itu memang itu bisa kita analisa. Iya. Kita analisa, tetapi untuk fingerprint itu sendiri tidak terlalu banyak ruang eksplornya. Mm-mm. Jadi makanya kalau saya bilang itu untuk fingerprint itu sebaiknya di bawah 12 tahun. Iya. Jadi orang tua bisa lebih mengarahkan anaknya kemana. Karena terkadang fingerprint itu kemampuan A dan kemampuan B-nya itu berimbang. Iya. Jadi tergantung orang tua mau mengarahkan anak ini kemana. Betul. Apakah dia mau fokus misalnya ke logika matematikanya Mm-mm. atau fokus ke musikalnya. Nah, yang seperti ini itu dia. Gitu ya. Jadi fingerprint ini berupa tes atau Analisa sih. analisis? Ya, jadi kalau fingerprint itu dia tidak tes, hanya berupa analisis dari sidik jari. Sidik jari. Iya, seperti Lima itu. jarinya atau 10. semua? Kulit Iya. jari berarti gitu ya. Betul. Ibaratnya jadi kulit luar lah. Ibaratnya tes gejala awal bakat kita itu Benar, apa gitu. ya. benar. Nah, Bang Sam, tadi abang bilang tes secara berkala 2 tahun. Saya mau nanya nih, kenapa harus berkala secara 2 tahun? Apa yang menyebabkan? Karena gini, Maaf, kata saya potong dulu. Kalau sudah tes sekali di umur 2 tahun, apakah itu tidak bisa dijadikan acuan dan selamanya? jadi gini, kalau untuk anak di bawah 12 tahun itu kita tesnya cukup sekali aja. Iya. Kenapa? Karena itu kan kita melihat fingerprint. Iya. Itu yang kita bilang itu melihat lebih ke DNA-nya kita. Betul. Nah, ini balik lagi yang kita identifikasi adalah DNA. bakat. Iya. Oke. Nah, begitu beranjak usia 12 tahun ke atas, kenapa kita bilang per 2 tahun? Karena anak sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Anak sudah dipengaruhi berbagai pengetahuan yang dia dapat, baik itu dari akses internet, dari sekolah maupun Betul. pembelajaran di rumah. Betul. Seperti itu. Jadi per 2 tahun, karena itu bisa aja berubah. Bisa dia bertambah, bisa dia berubah. Betul. Dan biasanya ini juga berkaitan dengan karakteristik anak tersebut. Demikian. Gitu ya. Jadi artinya contohnya ada beberapa contoh seorang anak bakatnya ada 4. Ya. Nanti mungkin hari ini yang menyondol si A, si B, si C gitu. Iya. ya. Jadi makanya dia harus berkala secara lingkungan itu bisa berubah jadi yang lebih menonjol. Jadi tadi kalau tadi di awal si A, kemudian menonjol jadi si B gitu ya, bakat B ya gitu ya. Betul. Jadi harus secara 2 tahun dia Betul. di Sampai tes. usia biasa
Berapa itu? Sebenarnya sih kalau Sampai bisa perlu. Kalau misalnya seperti Kamil yang udah dewasa, apa perlu lagi? Tidak perlu. jadi gini, untuk anak ya, Iya. untuk anak itu bakat tes bakat dan minat itu Betul. itu mungkin berkala. Kenapa? Karena kita kan mau tahu mereka nanti karirnya baiknya apa. Iya. Ini Berarti sampai tamat SMA lah barangkali ya, cocok ya. cocok sampai tamat SMA. Nah, untuk yang seusia usia dewasa ya, dewasa dari 20 tahun ke atas lah saya bilang itu ada juga menggunakan tes itu. Biasa tes ini juga digunakan untuk kecocokan dengan pasangan. Oh gitu. Betul. Mungkin ini negara Iya, maju ya. Kalau udah cinta ambil terus. Seperti itu. Jadi Iya. kecocokan dengan pasangan match nggak gitu atau karena gini, belum tentu orang yang Saling cinta. sesama karakter kita sama Iya, iya. itu bisa klop, belum tentu. iya. Itu dia. Karena misalnya nih si laki-laki orangnya ekstrovert, Iya. dapat istri ekstrovert, Iya. berantem terus. Seperti itu. Jadi untuk tes itu karena ini mungkin kita lebih fokus ke anak, itu baiknya memang di usia pendidikan mereka, berkala per 2 tahun. Betul. Jadi kalau misalnya kita tes itu di kelas 6 SD, nanti kita tes lagi tuh mungkin di kelas 9 gitu atau di kelas 8-nya seperti itu. Ini untuk membekali mereka masuk ke SMA-nya nanti seperti apa gitu. Gitu ya. Nanti begitu di SMA masuk untuk perguruan tingginya seperti apa, demikian. Gitu ya. Oke. Iya. Nah, Bang Sam, ini kayaknya saya rasa nggak hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Banyak bakat itu didominasi oleh keinginan orang tua. Nah ini bagaimana Bang Sam? Ibaratnya cenderung sebagai orang tua pingin anaknya seperti ini, dokter contoh atau apa. Padahal si anak nggak ada minat ke kedokteran, itu contoh ya. Nah bagaimana Bang? Kita tahu bahwa ternyata kita udah dapat nih anak kita bakatnya ini, terus kita mau kembangkan nih, gimana nih caranya supaya mengembangkan bakat tadi Bang? Nah, kalau untuk mengembangkan bakat itu balik lagi kita memberikan apa yang menjadi bakat dia. Artinya bukan selera kita dong? Benar, bukan selera kita karena gini. Idealnya begitu. Iya. Betul, idealnya seperti itu tetapi di prakteknya tidak. Jadi gini, mungkin banyak tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga betul. itu banyak orang tua terlalu memaksa. Ujungnya apa? Angka stres pada anak itu betul. meningkat. Bahkan angka suicide juga meningkat pada anak. Itu bisa salah satu diakibatkan oleh hal-hal tersebut gitu. Ada stres ya. Benar. Makanya terkadang orang tua sebaiknya itu memahami bagaimana keadaan psikis anak itu. Karena yang orang tua lihat itu kan hanya keadaan fisik Betul. saja. Tapi kita nggak tahu yang di dalam. Iya. Seperti itu. Itu dia. Iya. Jadi saya bisa pahamin Bang Sam kalau kenapa orang tua mungkin dominan, karena ibaratnya ketakutan orang tua terhadap bakat anak tersebut tadi. Contoh nih, dia bakat melukis, emang pelukis mau makan apa kan gitu ceritanya, atau bakat musik, emang mau jadi musisi mau makan apa kan gitu tuh ceritanya. Jadi itu yang masa depannya Benar. kekhawatiran orang tua ya Bang Sam. Betul. Ah. Makanya kalau saya bilang sih zaman sekarang itu kan sudah ada yang namanya internet. Ya. Di mana-mana kita sudah bisa akses lah gampang gitu Betul. ya. Mau sampai ke pelosok desa juga akses internet pasti sudah ada Iya. sekarang. Jadi itu juga gunanya mungkin orang tua mau tahu apa sih ini. Kayak bakat melukis atau menggambar lah Iya, kita iya, bilangnya. Itu kan bukan hanya menggambar. Dia bisa jadi arsitek. Iya. Dia bisa jadi desainer. Desainer apa lagi? Desainer untuk baju bisa, Betul. fashion atau desain interior bisa. Even seperti yang kayak pemirsa N2 STV ini, pasti ada nih yang orang-orang di balik layarnya itu memiliki kecerdasan apa? Kecerdasan spasial tadi, di mana mereka memiliki kemampuan DKV, desain komunikasi visual. Nah, itu salah satu dari bentuk kecerdasan itu sendiri gitu. Pada prakteknya ya. Benar. Betul. Jadi lebih ke edukasi juga Mungkin sih. untuk pimpinan
bikinan N2STV nih lah mungkin ya. Iya. Iya, buktinya editing kita bagus loh. Saya kalau setiap nonton, wah ternyata mantap editing. Salut buat tim kreatornya N2STV. Mereka udah mulai bangga. Oke Bang San, kita tahan dulu. Kita masih mau ngobrol lagi nanti ya, banyak. Tapi kita break dulu. Ini kayaknya sudah mulai gatal juga nih. Jadi kita tunggu dulu. Kita saksikan dulu penampilan dari siswa berbakat juga ini. Iya. Ini ya, Iya. dengan lagu kesayangannya. Oke, jangan kemana-mana ya. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie, like every broken heart knows. We're walking on moonlight, and you pull me close. Spill second and you disappear, and I was all alone. I woke up in tears, were you by my side? Hurry for a leave, and I realize, 'cause no, you're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Ever is bending, I won't take you for granted, 'cause we'll never know when we're running out of time. So I'm gonna love you with
Oke, kita kembali lagi setelah kita saksikan penampilan yang tadi kita kembali lagi di Sibolga Multi Talent edisi kelima dan masih kami lagi di sini ya. Oke, Bang Sam, sang praktisi psikolog kita masih setia nemanin dan masih setia menjelaskan apa sih bakat itu. Nah, Bang Sam, ini kan lagi zaman-zamannya ya inilah perkuliahan, apalagi sudah mulai apa ya, dulu UMPTN zaman gua. Kalau UMPTN udah tau lah berarti umurnya berapa gitu. Karena namanya udah beda-beda ya. SMP itu ada lah. Saya udah nggak tahu lagi kalau itu. Kalau dulu saya namanya UMPTN. Nah, Bang Sam, sering anak-anak kita tuh bingung mau mengambil jurusan. Aku mau ngambil apa sih? Nah seringnya orang anak-anak muda, anak-anak sekolah yang mau ke perkuliahan itu ngambil jurusan ternyata setelah di dalam salah langkah gitu. Artinya ternyata nggak gini motivasi saya ada, makanya sering orang ngulang lagi tahun depannya UMPTN lagi, tes lagi gitu lah. Bang, gimana sih caranya? Boleh abang ceritain deh, Bang Sam, supaya seorang anak itu bisa tahu jurusan gue ternyata ini, bakat gue di sini, jadi menjalaninya pun enak gitu, Bang. Oke, untuk hal tersebut saya langsung aja ya. Itu biasanya si anak mendatangi atau si anak dan orang tuanya mendatangi psikolog, pakar psikolog gitu untuk melakukan tes. Ya. Nah, di situ mereka melakukan tes itu anak untuk usia yang udah kelas 12 itu berarti masuk ke perkuliahan. Ya. Itu tidak hanya dilihat hanya bakat, tapi lebih ke karakter. Ke karakter. Jadi ya. Itu yang kita bilang tuh karakter anak ini itulah yang membentuk bakatnya tersebut. Betul. Nah, biasa itu akan teridentifikasi. Teridentifikasi bakatnya apa, karakternya bagaimana, sesuai dia dengan bidang apa. Seperti itu. Itu ya. Jadi artinya tes yang pastinya tes. Iya, betul. Jadi kalau yang tadi kalau kita sudah melakukan tes, artinya pun nanti setelah kita jalani kita nggak akan kelimpungan lagi ya, Bang. Betul. Ya. Cuma kalau kita melakukan tes biasa itu ada yang dibilang itu level bakat level 1 dan bakat level 2. Iya. Jadi ibarat seperti pepatah atau filosofi lah saya bilangnya, ayam dan bebek. Iya. Itu dua-duanya bisa jalan di air dan bisa jalan di darat. Betul. Tapi mana yang lebih cepat di darat? Iya. Pasti ayam yang menang. Itulah yang kita bilang berarti dia menguasai level satunya dia. Berarti dia tidak akan ada halangan untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Nah, tetapi kalau dia masuk di level 2 itu seperti si bebek berjalan di darat. Dia bisa, tapi tertatih-tatih, lambat gitu. Betul. Benar. Beda lagi kalau di air. Di air ayam bisa jalan tapi lambat. Tapi kalau dia cepet gitu. Itu dia. Oke, jadi Bang gini, Bang. Konsep pendidikan. Contoh saya kalau misalnya dulu mau masuk perkuliahan, konsep bakunya, konsep yang ditawarkan kepada saya sering konsep-konsep baku, Bang. Contohnya gini, ekonomi, kedokteran, arsitek, kemudian yang lain, pendidikan, guru, fisika gitu. Jadi kan banyak sekali konsep-konsep yang baku, Bang. Nah, contoh saya sendiri, saya terakhir kemarin milih akuntansi ya. Tapi baru saya nyadar sekarang ternyata bakat saya nge-MC gitu. Nah, kalau kayak kami ini yang udah salah jurusan ini gimana ya, Bang? Jadi artinya contoh kalau di luar kan ada orang milih ya layar panggung atau apa gitu kan, sinematografi. Nah, Bang, bagaimana dengan menurut Abang pendidikan kita? Apakah sudah menawarkan nggak ya sebenarnya konsep-konsep yang di luar pikiran? Apakah pendidikan kita, jurusan-jurusan kita ini bukan termasuk jurusan-jurusan yang old school nggak sebenarnya? Apakah harus dikembangkan menurut Abang? Untuk soal pendidikan kita di Indonesia, menurut hemat pandang saya ya, itu sebenarnya cukup mumpuni juga. Ada plus minusnya lah kalau kita membandingkan dengan yang di luar. Dimana kalau di luar itu lebih spesifik dia. Jadi anak itu lebih diarahkan. Betul. Dia ke bidang apa? Misalnya kayak di luar negeri itu banyak mereka, contoh pengen ngambil kedokteran tapi langsung bedahnya. Bisa. Tanpa harus menjadi dokter dulu. Gitu kalau kita di Indonesia kan ada dulu sarjananya, baru dokternya sekian tahun, baru spesialisnya itu kurang lebih bisa 10 sampai 12 tahun. Baru jadi seorang spesialisnya. Sementara kalau di luar itu bisa langsung. Tetapi ada kekurangan dari hal tersebut. Di mana seseorang ini tidak akan bisa pada bidang yang lain. Bukan tidak bisa dalam arti tidak mampu sama sekali, tapi kurang menguasai. Iya. Contoh kayak misalnya itu mereka belajar ekonomi. Betul. Kayak kita ekonomi
mereka belajar akuntansinya iya, Iya. manajemennya iya. Sementara kalau mereka akuntansi saja, mereka tidak akan pelajari yang lain. Jadi kalau di Indonesia itu memang terlalu banyak dianya. Iya. Terlalu dipres menjadi satu paket gitu. Tetapi Namanya sarjana segala ilmu. sarjana segala ilmu. Tetapi kalau saya bilang itu ada plus minusnya lah. Mungkin kalau di Indonesia kita menjadi lama untuk jenjang Iya, pendidikan betul. tersebut. Sementara kalau di luar negeri itu mungkin lebih dipersingkat. Hitung umur juga kali ya. Iya. Ekonomi bisa bagus listrik gitu ya kan. Iya benar benar. Dan memang di sini kayaknya jenjangnya terlalu panjang ya, karena Terlalu panjang. saya ingat pernah baca profilnya Tantowi Yahya itu dari D3 loh, bisa ngambil langsung S2. Kalau sini kan harus D3, S1, S2. Nah, dia ambil di luar negeri itu langsung dari D3 bisa gitu, asal tes secara spesifik dia bisa dapat kalau apanya ya targetnya dapat dia langsung bisa. Nah, di Betul. sini terlalu berjenjang gitu ya. Betul, karena D3 itu sendiri kalau mau ngambil ke S1 harus ikut lagi 4 tahun. Betul. Tidak langsung loh. Iya. Jadi kita D3 udah 3 tahun. Iya. Mau ngambil dia S1-nya harus ambil lagi 4 tahun. Jadi dia udah buang waktu 7 tahun untuk sekolah tersebut. Iya. Masih berlaku sampai Masih berlaku sampai sekarang. sekarang. Iya. Oke, itu tadi Bang Sam, berarti harus tes ya. Nah, Iya. bolehlah kayak kami lah orang tua boleh kasih motivasi lah Bang Sam. Kayak kami orang tua, contoh saya pingin anak saya pasti ingin jadi penyiar radio atau apa. Nah, yang tidak kayak kami yang punya menitipkan cita-cita kami ke orang tua nih, pandangan abang seperti apa? Ayo kasih ke pemirsa Endus TV. Kalau saya ya untuk saran ke orang tua, coba dipahami karena stereotip masyarakat terutama di kota-kota kecil ya, kalau saya bilang itu mereka merasa nggak penting, saya sudah tahu kok anak saya bagaimana, orang saya ngerawat dia dari bayi sampai usia bilanglah 17-18 tahun, anak saya begini. Tapi yang dilihat orang tua kan hanya sekelumitnya aja. Ya. Dimana begitu masuk usia sekolah, berapa jam sih kebersamaan orang tua dengan anak? Dia kebanyakan udah di luar rumah kan. Betul. Kebanyakan menghabiskan waktunya mulai dari jam 7 pagi bisa sampai jam 7 malam lagi. Sementara sampai ke rumah paling mandi, makan, belajar sebentar, ngobrol paling 10-20 menit. Itu juga kalau orang tuanya mau. Nah, coba lebih mengerti. Iya. Mungkin dengan adanya tes dari psikolog ini, daripada praktisi-praktisi psikologi, diikuti. Nah, begitu lihat hasil tes, kalau sesuai dengan keinginan orang tua, it's okay. It's okay. Go ahead ya kalau Go saya ahead. bilang. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, coba dipahami. Iya. Kenapa? Banyak orang tua menitipkan Cita-citanya, impiannya iya. kepada anak. Iya, itu yang Oke, yang tapi salah orang tua harus ingat, biaya juga dititipkan ke anak. satu. Jadi sering Betul. anak-anak itu adalah tugasnya mencapai cita-cita orang tua Benar, yang tertunda. benar. Kalau anaknya Iya betul itu. cerdasnya maksimal, it's okay. Berarti tidak banyak waktu yang terbuang dan Iya. tidak banyak juga biaya yang Iya, terbuang. betul. Tetapi kalau anak itu tidak mampu, satu, dia akan menjadi stres. Iya betul. Stres, depresi. Kedua, dia akan lari. Jadi gini, dia menjalani ya udah ikut orang tua. Begitu kalau dia mampu selesaikan, mungkin selesai tamat dia akan Betul. kembali keinginan dia. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu menyelesaikan, dia pindah ke fakultas lain. Betul. Itu kan jadi satu trouble bagi orang tua. Ada nanti yang merasa, aduh aku malu, anakku pindah. Iya. Seperti itu. Mungkin gagal lagi sampai. Iya, jadi kalau saya bilang, dengarkan, pahami keinginan anak itu apa. Karena kenapa? Kita sebagai orang tua membekali anak Iya. dengan ilmu. Iya. Balik lagi yang menjalani nanti ke depannya siapa? Adalah Mereka. Bukan kita. Iya, betul. Kenapa? Karena kayak saya bilang itu ya orang tua umur usia Betul. sampai berapa. Iya. Gitu. Sementara anak itu akan Menjalani keluar dari rumah, menikah, menjalani hidupnya sendiri. Betul. Jadi kalau saran saya, dengarkanlah apa keinginan anak. Ya orang tua juga memberikan panduan kepada anak, baiknya bagaimana, seperti itu sih. Satu Iya. pertanyaan dari saya, Bang Sam. Kebetulan anak saya ini kan sudah SMA. Iya. Nah, kalau kita mau tahu apanya misalnya bakatnya kan, bisa nggak dites di sini? Maksud saya seperti Bang Sam misalnya, bisa nggak Bang Sam mengidentifikasi, membuat satu tes supaya nanti ya kalau ke Medan kan
selain jauh biaya lagi Iya, mungkin iya. perjalanan Bisa dibantu gitu. bisa nggak dibantu di sini? Bisa. Ada nggak pelayanan seperti itu? Bisa, Boleh. kalau melalui saya juga bisa. Bisa ya. Sebenarnya saya di Sibolga juga membuka konseling ya. Jadi cuma saya biasa lebih ke door to door. Ya, door to door. Jadi lebih ke pribadi karena kan kita tahu untuk kota Sibolga Iya, ini iya. sendiri, kamu ngapain ke psikolog atau ke pakar psikologi? Orang akan menganggap Konotasinya. ada udah gila, gitu dia lagi gangguannya atau lagi stres ya gitu. Betul. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi so far selama saya mungkin di Sibolga ini kurang lebih udah 6 tahun, Iya, iya, iya. kebanyakan kayak orang tua itu lebih kontak ke saya. Iya, iya, Nah iya. nanti saya akan datang ke Oh, rumahnya gitu. gitu. Jadi lebih bersifat pribadi lah seperti itu. Pemirsa N2S TV, demikian tadi obrolan kita ya. Jadi kalau misalnya satu yang harus kita ingat sebenarnya prestasi ataupun masa depan itu tidak ditentukan oleh jenjang akademis. Misalnya contoh anak kita yang harus ini, makanya ini enggak. Ini era digital, ini era teknologi tinggi. Banyak sekali orang, contohnya Atta Halilintar tuh bisa ini loh, padahal sekolahnya nggak jelas apa kan, nggak itu yang menjadi backgroundnya, tapi bisa jadi vlogger dan terkenal. Jadi apapun itu kamu, sahabat N2S TV, pemirsa N2S TV, jangan khawatir ya, anaknya mau jadi apa, tapi ya ikuti aja mereka mau Sesuai apa. dengan bakatnya. Bahkan mereka. Benar. Oke, Bang Sam, terima Oke, kasih terima banyak kasih. sudah bisa hadir di Sibolga Multi Talent kali ini. Dan oke Bang Sakti, kita mau closing. Kita mau ucapkan terima kasih Ah, ah. kepada semua yang sudah mendukung acara kita, Iya, iya. khusus kepada bintang tamu kita, Ya betul, Bang Sam, thank kemudian you. kepada supporter kita juga. Ah, ah. Kebetulan ini ada apa tadi? Oh iya, souvenir. Ya dari Rumah Cetak. Ah, Demikian juga kepada terima kasih kepada Mice Kitchen yang iya, iya. setia selalu memberikan dukungannya bagi kami. Oke. Souvenirnya di mana? Di situ ya Bang? Ada souvenir. Oh boleh diambil loh. Jadi bintang tamunya dapat souvenir Bang. Oke, bukan. Ya oke. Oke. Thank you. Ya ini souvenir dari Rumah Cetak Rumah Cetak. dengan setia Ah. langsung. Oke. Oke ya. Dulu ya. Ya. Oke, thank you. Bang Sam sudah kasih. memberi apalah ya wejangan kepada anak-anak muda Sibolga Multi Talent dan anak-anak pemirsa N2S TV dan juga orang tua N2S TV. Jadi menjadi inspirasi buat kita ya. Oke, kita closing. Kembangkan terus bakat Ya. dan tetap Sampai semangat. ketemu. Ini edisi ke-6 ya. Pantengin kita terus. Oke, bye-bye.